Hai, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di channel aku Dewi Orizika Official ya teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing pengalaman aku membuka usaha ini ya teman-teman. Ini usaha kecil-kecilan keluarga aku, toko sembako, dan ini udah berjalan 3 tahun lebih ya, udah 3 tahunan alhamdulillah. Sekarang, udah lumayan berkembang. Ini ada hasil panen sawit, kebun ayahnya Zayan. Kondisi di malam hari ya aku ambil video ini. Toko ini kami dirikan dengan modal awal itu ya hanya Rp5.000.000 teman-teman. Dan pengalaman aku membuka toko sembako itu awalnya dulu, aku nggak tahu nih barang apa yang laris dan apa yang tidak. Jadi pertama kali aku belanja di toko grosir langsung ke tempat gudangnya dan itu harus pengambilan dalam jumlah dus-dusan. Jadi aku ambil dus-dusan itu sekitar beberapa item dan aku nggak tahu itu, diminatin pelanggan di sekitar aku atau enggak. Alhasil banyak barang-barang yang hampir setahun itu masih belum habis ya satu dusnya. Jadi menurut pengalaman aku, buat teman-teman yang mau buka toko sembako seperti ini, awal mula buka itu beli aja sedikit-sedikit per renceng atau per 3 pieces setiap itemnya gitu ya. Karena pengalaman aku sebelumnya aku belum tahu barang-barang apa yang laris dan enggaknya, jadi, karena langsung pergi ke gudang, mau murah tapi aku harus beli dalam jumlah banyak. Jadi harusnya ya beli di toko grosir biasa aja yang jumlahnya sedikit tapi lengkap berbagai item. Nah, dari toko sembako inilah kami memulai usaha, beberapa usaha ya teman-teman, mulai dari ada pom mini juga yang jualan bensin gitu teman-teman. Kemudian aku juga buka warung kecil-kecilan, ada warung kedai gitu yang menu makanannya, seperti es, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini menu-menunya itu udah banyak nggak lengkap karena kemarin aku sempat sakit gitu ya teman-teman. Untuk kedepannya rencananya aku mau rekrut satu lagi, orang yang bantu-bantu aku ya di rumah dan juga di warung ini sekalian, kita mau nambah menu kedai yang lebih lengkap lagi dari sebelum-sebelumnya dan sempat vakum juga ya waktu aku sakit kemarin. Aku pernah sempat sakit hiperplasia endometrium gitu kata dokternya ya. Jadi aku nggak banyak, beraktivitas di warung ini, di toko, itu yang ngontrol suami aku sama ibu mertua aja. Jadi selama usaha aku itu masih jalan dan baik-baik saja ya, aku di rumah aja untuk istirahat sampai pemulihan benar-benar ya. Dan alhamdulillah kali ini aku udah benar-benar alhamdulillah lebih pulih daripada sebelumnya ya, lebih sehat dan semoga tetap menjaga kesehatan, amin. Kembali lagi ke topik aku yang ingin sharing kali ini ya teman-teman. Jadi, sebelumnya kan aku pernah menjelaskan bahwa pengaturan pengolahan keuangan keluarga itu dimulai dari bagaimana kita mengatur pendapatan kita, ditotalkan kemudian kita mengatur pengeluaran rutin kita. Kemudian usahakan untuk menabung, menyisihkan sebagian keuangan kita di awal bulan, kita alokasikan dengan tujuan tertentu, target-target visi misi keluarga kita apa aja, jadi kita harus punya saving, harus punya simpanan seperti itu ya teman-teman. Kemudian tahap ketiga, kita juga harus memulai usaha. Ya, walaupun kita tetap ada pendapatan penghasilan dari bekerja atau lain sebagainya, suami kita bekerja atau kita juga bekerja, nggak ada salahnya kita juga menambah pundi-pundi sumber pemasukan. Dengan begitu kita dapat lebih banyak lagi
insya Allah pendapatannya ya. Walaupun rezeki sudah diatur tapi kita wajib untuk ikhtiar atau berusaha. Nah gitu teman-teman ya, bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui, tapi ini berdasarkan pemahaman, pengetahuan, dan juga pengalaman aku dalam mengolah keuangan keluarga itu seperti apa. Dan kalau bisa kita itu menambah sumber-sumber penghasilan kita dari apa saja kita harus cari ide-ide yang nggak apa-apa kita coba-coba aja dulu. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau nggak berhasil berarti bukan di situ jalannya dan kita cari ide-ide yang lain lagi yang lebih cocok dengan kita dan kalau bisa lebih menghasilkan. Kali ini aku juga sedang eee, menambah sumber pendapatan lain dari kedai itu dengan memproduksi berbagai macam, cemilan gitu ya teman-teman. Aku bikin donat, aku bikin cornbread dan lain sebagainya itu, eee, merupakan jalan ikhtiar yang tujuannya untuk menambah penghasilan dan semoga penghasilan itu juga bisa menjadi tambahan kita untuk tabungan ya. Karena untuk usia di bawah 40-an itu kita, masih berjuang merintis, kalau kita bukan dari keturunan yang kaya raya atau pewaris, ya kita harus berjuang, kita harus, bagaimana mengatur pendapatan kita, pengeluaran juga harus kita batasin sebisa mungkin agar di masa tua kita sudah punya dana-dana pensiun kalau bisa. Nah, kali ini, eee, untuk investasi juga sudah mulai kita pikirkan setelah kita punya usaha dan juga penghasilan, pendapatan, kita sudah mulai untuk belajar berinvestasi. Nah, untuk investasi sendiri kalau keluarga aku ya kita tetap investasinya di usaha itu sendiri. Ya, seperti usaha, perkebunan, kelapa sawit, usaha toko ini kalau bisa ke depannya lebih besar lagi dan kalau bisa ada cabangnya ya ke depannya dan usaha seperti cemilan dan lain sebagainya itu kalau bisa lebih berkembang lagi ke depannya, amin. Dan buat teman-teman yang lain di sana juga, yuk kita semangat untuk memulai usaha apapun itu ya, dimulai dari kecil aja dulu. Aku juga nggak nyangka ya bisa sebesar dan selengkap ini toko aku. Alhamdulillah, ini lengkap ya dari mulai keperluan bayi sampai orang tua. Dan kita juga menyediakan kebutuhan khusus seperti bayi itu lebih lengkap, susu pampers, makanan bayi, bubur bayi, snack, biskuitnya ya. Dan kedepannya aku ingin menambah untuk mesin fotokopi. Dan di sini juga sudah ada mesin tarik tunai, transfer, dan lain sebagainya. Jadi, tidak nyangka sampai selengkap itu dan modalnya juga aku tanpa pinjaman, aku juga nggak pakai, kredit apapun. Jadi ini mengalir aja ya, kalau ada uang gaji aku yang, aku sisihkan atau penghasilan suami itu aku untuk penambahan modal, aku beli item yang belum ada di toko aku dan lain sebagainya. Semuanya bertahap sampai detik ini, itu pun masih berproses ya teman-teman. Saya rasa cukup, di sini dulu sharing aku kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Semoga teman-teman juga segera diberikan, eee, peluang ke depannya untuk membuka usaha. Yang sudah punya usaha semoga semakin sukses. Salam kenal dari aku, Dewi Orizukaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.